Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Joshua Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang TOT atau Train for the Trainer, saya akan sharing terlebih dahulu mengenai mengapa Anda harus menjadi seorang trainer sebagai profesional di perusahaan di pekerjaan Anda. Nah, video ini sangat penting untuk diperhatikan dan dipelajari oleh para profesional supaya jauh lebih sukses dari kegiatan Anda sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional, mengapa Anda harus berperan sebagai trainer? Nah, ini dia ya sahabat sekalian, bukan bagian HRD. Nah, secara strategi, HR strategi memang betul. Di dalam strategi itu ada strategi namanya dari rekrutmen gitu ya. Kemudian strategi namanya career development, personal management, dan juga ada juga training and development. Nah, untuk pengembangan SDM-nya. Tentu ini strateginya dipegang oleh bagian HRD, strateginya apa yang bisa dilakukan, baik soft skill, hard skillnya. Nah, secara fungsional dalam pengembangan teknisnya tentu nanti diserahkan ke masing-masing fungsi. Bagaimana pengembangan training di fungsi masing-masing. Karena kan HRD tidak semuanya ahli keuangan, tidak semuanya ahli di bidang mesin, dan juga tidak ahli di bidang marketing. Oleh karena itu diserahkan kepada fungsi masing-masing. Dan di fungsi itu ada struktur juga jabatan, dari mulai direkturnya, manajernya, kemudian supervisornya, leader-leadernya, sampai staff-staffnya. Nah, disinilah pengembangan training di internal fungsi masing-masing di departemen masing-masing. Lalu kenapa mesti melakukan ini? Nah, itulah tanggung jawab sebagai seorang leader. Dan biasanya di job description di para leader atau supervisor atau manager itu sudah ada ya kata-katanya, yaitu kemampuan untuk tanggung jawab melatih, membimbing anak buahnya untuk meningkatkan kompetensi anak buahnya dan seterusnya. Jadi ada tanggung jawab di situ, dan biasanya begitu sudah tanggung jawab pada pelatihan di situ, harusnya ini dia sahabat sekalian, untuk mencegah leader tidak bertanggung jawab mengajar, memberikan training, harus dimunculkan dalam namanya performance-nya, pesan performance dari kinerja dari seorang manajer, seorang leader, begitu ya, harus masuk. Berapa jam dia mengajar, persyaratannya, bagaimana kualitas dia mengajar, dia ngomong seperti itu ya, kamu dia mengajar, kemampuan melakukan transfer knowledge-nya dengan baik. Karena itu harus dimonitor, harus diukur dalam bentuk kinerja dia dalam konteks peran sebagai seorang trainer. Nah, bicara tentang peran, leader itu punya peran yang banyak sahabat sekalian ya. Peran strategis, peran sebagai coach, peran sebagai trainer, peran sebagai motivator, peran sebagai konselor, sebagai terapis, sebagai peran tokoh spiritual, jadi role model dan sebagainya, peran-peran yang dimainkan sahabat sekalian. Jadi sebenarnya sudah tidak usah lagi dipusingkan, diperdebatkan lagi apakah leader wajib mengajar. Kalau bagi saya sahabat sekalian, leader, manager, supervisor wajib mengajar bawahannya. Nah, kepentingannya apa? Kalau leader, manager atau atasan tidak mau mengajar, akan mengalami kesusahan sendiri. Kenapa? Anak buah tidak bisa mencapai target. Ya, kedua, problem makin banyak, tidak ada perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, Anda sendiri tidak bisa naik jabatan. Kenapa? Karena tidak ada pengganti Anda sahabat sekalian. Oleh karena itu, sahabat sekalian profesional, Anda di sini wajib berperan sebagai seorang trainer. Nah, oleh karena itu Anda harus punya kemampuan memberikan training. Nah, oleh karena itu saksikan video ini sampai selesai, dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Apa itu training? Training adalah kegiatan yang didesain untuk membantu meningkatkan pegawai, ya, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan sikap, perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik yang sekarang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, itu menurut The Train Slavery tahun 87. Jadi dikembangkan adalah bagaimana proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Di dalamnya ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga ada attitude, ada sikap di sini, perilakunya ya, supaya dia sukses menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan KPI-nya.
Untuk apa? Supaya bisa mendukung ya tujuan organisasi. Jadi tugas Anda mulia sekali, yaitu menolong bawahan Anda untuk berkembang jauh lebih baik. Nah, itu dia sahabat sekalian. Ya, di sini nanti ada proses transformasi ya. Sahabat sekalian sebagai seorang leader menolong anak buahnya dari anak baru terus berkembang sampai nanti tahapannya Anda siap mendelegasikan, siap melakukan apa? Serah terima jabatan supaya Anda bisa meningkat ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi sahabat sekalian, training itu sangat mendukung untuk kepentingan organisasi. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa Anda tidak bisa mengajar, harus bisa mengajar. Nanti Anda berikut bisa lihat proses training itu seperti apa, Anda bisa menerapkannya. Nah, sediakan waktu untuk mengajar. Targetnya berapa lama? 2 jam per minggu, per hari, dan seterusnya ya. Nanti perannya udah banyak sama sekali. Jadi wajib mengajar dan harus terikot dengan baik. Dan memang panitia besarnya adalah bagian SDM. Semoga video ini bisa menolong Anda memahami mengapa Anda memiliki tanggung jawab sebagai seorang trainer. God bless you.